Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Marsal Agustin dengan NIM 047. Di sini saya akan mempresentasikan analisis konsep manajemen perubahan pada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau yang biasa kita kenal dengan PT Cimory. Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman berbasis protein seperti susu, yogurt, dan berbagai produk olahan daging. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan telah berkembang menjadi salah satu produsen produk dairy premium yang cukup dikenal di Indonesia. Keunggulan utama Cimory terletak pada kualitas produknya yang tinggi serta inovasi yang terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Selain itu, Cimory juga memiliki jaringan distribusi yang luas, baik melalui retail modern maupun tradisional, serta sistem penjualan langsung seperti Miss Cimory yang menjangkau berbagai daerah. Yang kedua, deskripsi perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Cimory merupakan bentuk respon terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Salah satu perubahan yang signifikan adalah pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan distribusi produk. Dengan adanya e-commerce dan media digital, perusahaan dapat menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien. Selanjutnya, analisis manajemen perubahan. Force Field Analysis atau Kurt Lewin. Kekuatan pendorong di sini yang pertama meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat, pertumbuhan pasar dairy, perkembangan teknologi digital, inovasi produk, distribusi luas. Kemudian kekuatan penghambatnya harga produk relatif mahal, biaya produksi tinggi, ketergantungan bahan baku, persaingan ketat, dan resistensi karyawan. Selanjutnya, identifikasi stakeholder yang di sini ada manajemen, yaitu perannya mengambil keputusan, sikap terhadap perubahan yaitu mendukung. Kedua, karyawan, perannya pelaksana operasional, sikap terhadap perubahan cenderung resistensi. Ketiga, peternak, perannya pemasok bahan baku, sikap terhadap perubahan netral. Terus distributor, perannya penyalur produk, sikap terhadap perubahan mendukung. Kemudian konsumen, perannya pengguna produk, sikap terhadap perubahan mendukung. Kemudian ada strategi mengatasi resistensi. Bentuk resistensi yaitu yang pertama penolakan perubahan sistem kerja, strategi penanganan, pelatihan, dan edukasi. Yang kedua kurangnya pemahaman, strategi penanganannya komunikasi intensif. Yang ketiga ketakutan terhadap teknologi baru, yang strategi penanganannya pendampingan dan training. Kemudian yang terakhir kurangnya keterlibatan karyawan, strategi penanganannya melibatkan dalam proses perubahan. Yang selanjutnya, rencana implementasi perubahan. Dalam merancang implementasi perubahan, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk menggunakan model perubahan dari Kurt Lewin yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu unphrasing. Dalam praktiknya, Cimory dapat mengadakan meeting internal, pelatihan awal, serta komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tahap ini penting untuk mengurangi resistensi dan menciptakan kesiapan organisasi sebelum perubahan benar-benar dilakukan. Yang kedua, changing, yaitu tahap perubahan. Pada tahap ini, Cimory mulai mengimplementasikan perubahan secara nyata. Contohnya adalah dengan membuat pemasaran digital melalui media sosial dan platform e-commerce, serta meningkatkan sistem distribusi agar lebih cepat dan efisien. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan teknologi baru seperti sistem penjualan digital atau manajemen data pelanggan. Yang terakhir ada rephrasing, yaitu tahap pembukuan kembali. Dalam praktiknya, Cimory dapat memberikan reward kepada karyawan yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan serta terus melakukan pelatihan berkelanjutan agar kompetisi karyawan meningkat. Dengan demikian, perubahan yang telah dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi bagian dari budaya organisasi yang baru. Selanjutnya, evaluasi perubahan. Indikator keberhasilan perubahan. Indikator keberhasilan perubahan pada Cimory dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencerminkan peningkatan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Salah satu indikator utama adalah peningkatan penjualan produk, terutama melalui kanal digital seperti e-commerce dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang diterapkan mampu menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya, metode monitoring dan evaluasi. Untuk
memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana, Cimory perlu menerapkan metode monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis laporan kinerja perusahaan, baik dari segi penjualan, distribusi, maupun efisiensi biaya. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah perubahan yang dilakukan memberikan hasil yang signifikan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Cimory merupakan perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan melalui berbagai strategi yang terencana dan terarah. Perubahan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, Cimory mampu mempertahankan daya saingnya di industri makanan dan minuman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.